Wurui sudah penuh dengan keterkejutan saat ini tentang situasi Yuan dan Yehui, mereka telah menyelidiki sebelumnya. Pemimpin regu kelas 1 kelas 2 juga harus menjadi orang terkuat melawan mereka kali ini. Tanpa diduga, game pertama akan dimainkan. Di antara informasi yang awalnya mereka peroleh, roh bela diri Titan Grade AP milik Yuan dan Yehui, seorang master roh perang tipe penyerangan, memiliki jangkauan serangan yang besar dan kekuatan yang sangat kuat. Dia adalah pemimpin kelas 1 di kelas 2. Mereka telah mempelajari banyak kemampuan Yuan dan Yehui, tetapi mereka hanya tidak tahu bahwa dia pada awalnya adalah seorang wanita, dan dia juga telah berubah menjadi malaikat jatuh. Begitu Rui datang untuk menemui Yuan dan Yehui, dia masih sangat bersemangat. Kemampuannya adalah master perang roh tipe kekuatan terkendali Yuan dan Yehui, mengandalkan kendalinya sendiri dan kekuatan roh yang harus melampaui lawannya. Cukup untuk mengalahkan lawan melalui konsumsi. Tapi siapa sangka bahwa jiwa bela diri Titan Grade AP milik Yuan dan Yehui sudah lama tidak digunakan sebelum menjadi malaikat jatuh. Alasan kenapa malaikat jatuh sangat kuat adalah karena ia memiliki karakteristik serangan gesit, serangan kuat dan bahkan sistem kendali pada saat yang sama, dan itu adalah roh seni bela diri top yang sangat komprehensif. Meskipun buku surgawi roh seni bela diri juga sangat langka, tetapi dari segi kualitas, ada kesenjangan dengan malaikat jatuh. Pada saat ini, meskipun replika dapat membantunya menunda waktu sampai batas tertentu, jarak antara replika dan tubuh itu masih sangat jelas. Di langit yang gelap, teleportasinya sangat terpengaruh. Sebagai siswa Akademi Shrek, bagaimana dia bisa gagal untuk memahami bahwa keseluruhan kekuatan roh dari roh kembar jauh lebih kuat daripada para guru roh pada level yang sama? Berjuang untuk konsumsi, mungkin tidak bisa melawan Yuan dan Yehui. Itulah yang terjadi, hanya dalam kegelapan, cahaya terang tiba-tiba menyala, dan langit yang gelap tidak bisa lagi menutupi cahaya itu. Kitab surga diam-diam diperbesar beberapa kali, dan Wurui muncul kembali di hadapan semua orang di bawah lingkaran cahaya misterius. Strip dari pita cahaya putih digulung dari dadanya, dan dapat dilihat dengan jelas bahwa itu adalah pelindung dada seperti giok putih yang tercetak di dadanya. Pita cahaya putih melilit dan dengan cepat menutupi dadanya. Di punggungnya, napasnya sendiri juga meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak hanya itu, Wurui berulang kali menjentikkan tangannya, satu demi satu cahaya putih terbang keluar dari cincin penyimpanannya, dan kemudian dengan cepat jatuh ke tubuhnya. Setelah pelindung dada, pelindung bahu ganda, pelindung lengan ganda, pelindung tangan, dan rok pertempuran muncul satu demi satu. Hanya kaki dan kepala yang tidak ditutupi baju besi. Secara umum, pelindung tangan dan lengan bawah dihitung sebagai satu, pelindung bahu dan lengan bawah dihitung sebagai satu, pelindung dada dihitung sebagai bagian yang terpisah, pinggang dan rok pertempuran dihitung sebagai satu. Wurui ditutupi oleh 6 armor besar. Armor pertempuran itu semuanya berwarna putih. Mereka melindungi tubuhnya. Tidak ada pola yang luar biasa. Tetapi ketika armor ini melindungi tubuhnya, napasnya sendiri tiba-tiba menunjukkan kelipatan geometris. Promosi. Ya, ini adalah baju besi perang meskipun ini adalah baju besi pertempuran satu kata yang tidak dapat diintegrasikan ke dalam dirinya sendiri. Tetapi dengan 6 baju besi pertempuran satu kata terpasang, kekuatan Wurui sendiri tiba-tiba meningkat secara geometris, dan auranya menjadi jelas berbeda. Buku langit di depannya terbalik seperti kilat, dan tanaman merambat yang setidaknya lebih dari sepertiga lebih tebal dari sebelumnya berkerumun, menutupi seluruh meja permainan dalam sekejap, seperti jaring besar, dan menuju ke Yuan dan Yehui. 6 armor tempur. Layak menjadi senior tahun ketiga. Banyak orang di antara penonton sudah berseru. Wurui sendiri juga seorang siswa jenius yang kemungkinan akan menjadi master baju besi pertempuran sebelum usia 20. Dimungkinkan untuk memasuki halaman dalam. Sebagai master roh pengendali utama dari kelas-kelas 3, 6 armor tempur ini adalah warisan sejatinya. Meskipun armor perang satu kata masih belum bagus, promosinya menjadi master roh tidak diragukan lagi. Yuan dan Yehui mendengus dingin, lalu mengangkat matanya dengan raungan panjang, cahaya ungu kehitaman di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat, cahaya ungu melesat ke langit, tubuhnya tiba-tiba menjadi suram, sayapnya menjadi besar, dan matanya berubah. Itu menjadi ungu tua, dan di belakangnya, hantu hitam muncul dengan tepi cahaya ungu. Cincin roh ketiga bersinar terang. Malaikat jatuh datang. Sinar pedang Sangsu ditembakkan dari pedang setan hitam, dan sinar pedang itu melambai, memotong tanaman merambat terbuka, dan dengan berani bergegas menuju Wurui. Aku tidak tahu apakah kamu harus memanggilmu adik laki-laki atau perempuan, itu tidak berguna. Alasan kenapa Master Armor bisa menjadi profesi nomor 1 di daratan adalah karena Yuanen yang paling sederhana sangat kuat. Lingkaran putih ada di setiap bagian baju besi pertempuran di tubuhnya.
Menyebar, buku surgawi naik dengan lingkaran cahaya terang, cahaya jatuh dari langit, dan sekali lagi jatuh ke Yuan Yehui, salinan lain muncul. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, aura pada klon ini jelas jauh lebih kuat, setidaknya dengan basis budidaya 70% Yuan Yehui. Dengan bantuan armor pertempuran, kemampuan kegigihan kekuatan roh saya telah berlipat ganda dibandingkan sebelumnya, dan kekuatan klon juga meningkat. Bahkan langit gelap Anda tidak dapat membatasi teleportasi saya. Selain itu, teleportasi saya akan dengan kontinuitas, dalam pertempuran, dengan kemampuan teleportasi berkelanjutan yang tidak dapat Anda bayangkan, ini memberi saya kemampuan bertahan yang sangat kuat. Anda tidak bisa mengalahkan saya, menyerah, menghemat energi, mungkin di game berikutnya ini berguna. Kata Urui bercanda kepada Yuan Yehui. Pohon anggur dibantu, dan salinannya terangkat keras di bagian depan. Serangan Yuan Yehui segera dihentikan. Dengan kemunculan baju besi perang, Urui segera mengambil kembali inisiatif dalam pertempuran ini. Mata ungu Yuan Yehui terasa dingin tanpa emosi, dan pedang iblis hitam terpotong tiba-tiba, mengguncang kembali salinan di depannya. Tubuhnya mengeras pada saat berikutnya, dan seluruh tubuhnya tampak terhenti di sana, seolah-olah telah berubah menjadi patung. Apa yang dia lakukan? Urui membeku sesaat, tetapi serangan itu tidak berhenti, tanaman merambat terjerat, dengan cepat mengikat Yuan Yehui, dan salinannya juga hancur. Itu juga pedang iblis gelap, menebas Yuan Yehui. Penurunan. Pada saat ini, Urui melihat lingkaran cincin roh yang gelap seperti tinta. Ketika Yuan Yehui berubah menjadi malaikat yang jatuh, dia hanya memiliki 3 cincin roh sebelumnya. Keempat cincin roh di tempat ini tampak sangat tiba-tiba, dan masih hitam. Hitam mewakili 10.000 tahun. Cincin rohwanian, bahkan rohwanian. Cahaya hitam ilusi dan bayangan di belakangnya menjadi padat dalam sekejap, seperti Yuan Yehui yang sudah dewasa, yang melangkah keluar dalam satu langkah, menelan tubuh Yuan Yehui. Serangan klon tiba, tapi itu langsung meleleh ke dalam kegelapan dan menghilang. Apa yang sedang terjadi di sini? Di bawah kengerian Urui, buku surgawi dengan cepat terbalik, dan cahaya penyalinan lainnya jatuh. Dia benar-benar mampu menutupi cincin rohnya, dan keempat cincin itu adalah kekuatan sebenarnya dari roh seni bela diri malaikat jatuhnya. Namun, ketika lampu salinan ini jatuh ke Yuan Yehui, salinan itu tidak muncul. Keterampilan jiwa Urui dilawan. Di antara penonton, apalagi siswa kelas 1, bahkan Tang Wulin pun terlihat kaget. Kapan Yuanen memiliki cincin roh 10.000 tahun tanpa mengeluarkan suara? Bagaimana situasinya? Sosok gelap itu terbentang, masih Yuan Yehui, masih seorang malaikat jatuh, tetapi tingginya telah menjadi 3 meter. Pedang sihir hitam tidak lagi bersifat ilusi, tetapi menjadi padat, dan pedang ungu tua ditutupi dengan pola yang luar biasa. Lampu listrik ungu tua berkilat di sekitar pedang panjang itu. Mata Yuan Yehui menunjukkan warna ungu tua. Di bahunya, saya tidak tahu kapan ada malaikat ungu yang mengepakkan 3 pasang sayap. Matanya dingin dan tanpa ampun. Dan bahkan dibanjiri dengan cahaya haus darah. Jiwa. Jiwa Yuan Yehui. Dan itu pasti bukan jiwa pertama. Pedang sihir gelap menebas ke dalam kehampaan, dan cahaya kompetisi tiba-tiba menjadi terdistorsi. Urui hanya ingin berteleportasi dengan takjub, tetapi ternyata teleportasi itu tidak valid. Dia benar-benar mengendalikan ruang dengan kekuatan kegelapan? Bagaimana ini bisa terjadi? Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat, mencoba meraih Yuan Yehui dan mengulur waktu untuk dirinya sendiri. Tetapi Urui menemukan bahwa dia tidak bisa mengunci banyak pesta sama sekali. Bab 537, Yuanen yang kuat. Saat berikutnya, perasaan krisis yang kuat tiba-tiba muncul. Urui buru-buru mengangkat tangannya dan meletakkannya di depannya. Saat Juli menyerbu dengan kekuatan horor dan kegelapan, Urui dihancurkan dan terbang keluar. Seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya listrik ungu tua. 6 armor tempur di tubuhnya bersinar terang, menahan dan melarutkan kekuatan pedang ini sebanyak mungkin. Armor pertempuran adalah baju besi pertempuran, tanpa perlindungan baju besi pertempuran, saya khawatir jika pedang ini jatuh, Urui akan kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Hati Urui dipenuhi dengan teka-teki. Saat berikutnya, tubuhnya yang terbalik tiba-tiba tenggelam, tanpa sadar mencoba mengendalikan tubuhnya, tetapi dia merasakan tekanan besar pada tubuhnya seperti gunung. Boom, Urui jatuh ke tanah, distorsi ruang menghilang. Apa yang dilihat semua orang adalah lutut Yuan Yehui yang berlutut di dada Urui, dan dia membantingnya ke tanah, dengan ujung pedang iblis hitam di tangannya mengarah ke dada Urui. Meskipun baju besi perang dapat melindungi tubuhnya, dia belum sepenuhnya melengkapi baju besi pertempuran, selama Yuan Yehui berpikir,
maka dia bisa langsung menyerang kepala Wurui yang tidak dilindungi oleh baju besi pertempuran. Selesai. Suara Cai Lao terdengar di saat yang tepat, mengumumkan hasil dari permainan. Sayap Yuan En Yehui mengepak di belakangnya, melayang dari tubuh Wurui, lalu mengepak lagi, mundur 10 meter, dan perlahan mendarat. Sorakan bergema sepanjang kompetisi saat ini. Terutama siswa kelas 2 kelas 1 bersorak satu demi satu. Dia menjadi lebih kuat lagi. Tang Wulin bergumam, jika dia memiliki kekuatan seperti itu dalam 2 lawan 2, tidak akan mudah bagi kita untuk mengalahkannya. Dia bukanlah kera besar Titan yang benar-benar kuat. Itu adalah malaikat jatuh. Aku tidak menduganya. Guyu berkata, secara umum, roh kedua akan lebih kuat dari roh pertama, itu hanya masalah memilih waktu promosi. Tanpa diduga, dia akan membiarkannya lebih dulu. Wuhun kedua sekarang memiliki jiwa kedua. Tampaknya dia telah membuat kemajuan yang cukup besar dalam kekuatan mental. Tang Wulin tersenyum, tekanannya agak berat. Setiap orang tumbuh dengan sangat cepat. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Yuanen Yehui memiliki hubungan yang sangat langsung dengannya karena dia tumbuh sangat cepat. Tekanan yang dibawa olehnya dan siswa berprestasi di kelas 1 membuat Yuanen Yehui maju di bawah tekanan. Cincin roh 10.000 tahun ini baru saja dimiliki belum lama ini. Yuanen sekarang benar-benar kuat. Pada pertandingan pertama, tim United tahun pertama dan kedua menang. Wurui tidak cedera, tapi dia sedikit malu saat mengakhirinya. Sungguh memalukan kalah dari seorang gadis sekolah dengan 6 armor tempur. Song Lin sedikit mengernyit, dan kalah di game pertama, yang agak memalukan bagi seluruh siswa kelas 3 kelas 1. Namun, sebagai kepala sekolah, dia bisa melihat bahwa kekalahan dalam game ini tidak salah, dan kekuatan Yuanen Yehui berada di luar imajinasi. Tidak heran perguruan tinggi menyetujui aliansi tahun pertama dan kedua untuk menantang tahun ketiga. Benar saja, ada yayasan. Terlepas dari baju besi pertempuran, Yuanen Yehui benar-benar berbakat, roh kembar, semuanya mencapai cincin keempat, dan memiliki roh 10.000 tahun. Kekuatan seperti itu jarang terjadi di kelas 3. Dalam hal bakat, bahkan Li Qiankun dan Mo Jue lebih rendah darinya. Di masa depan, ketika dia bisa memiliki baju besi perang, dia akan benar-benar melampaui siswa berprestasi ini di kelasnya. Namun, itu tetap tidak berhasil, bagaimanapun juga, dia bukanlah Master Armor satu kata. Dengan mata menyipit, Song Lin menoleh untuk melihat ke arah Yiyun, kamu pergi ke game kedua. Dia tidak memberitahu saya banyak. Para siswa ini telah bersamanya selama 7 tahun, dan para siswa mengetahui kepribadiannya dengan sangat baik. Dengan nyala api yang menyala-nyala di mata Yan, dia mengangkat tangannya dan menepuk bahu Wurui. Wu Dazui, lihat adikku membalas dendam. Wurui meringkuk bibirnya, aku harap kamu bertemu seseorang yang lebih kuat. Dia kalah. Faktanya, dia masih sedikit tidak yakin setelah malaikat jatuh melepaskan cincin roh keempat, dia jelas menahan kemampuannya. Dia bisa merasakan bahwa itu ditekan oleh semangat bela diri dari cincin roh 10.000 tahun. Jika tidak, kemampuan rohnya tidak akan gagal. Terutama setelah pengukiran ulang kemampuan roh ini gagal, keunggulannya menghilang. Jika dia bisa memerankan kembali, mengandalkan kekuatan roh yang dibangkitkan oleh armor perang, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Bakat. Ini adalah celah bakat, bukan aku. Di sisi tim Liga Junior, Wu Changkong memandang Wu Siduo dan Ye Xinglan. Wu Siduo berinisiatif untuk mengambil langkah maju, guru, saya akan datang pada game kedua. Wu Changkong mengangguk sedikit, tidak apa-apa menggunakan kemampuanmu sendiri. Jangan mencoba. Ya. Wu Siduo setuju. Mengambang, dengan cekatan mendarat di atas panggung. Ye Yun, yang naik ke panggung di hadapannya, hanya merasa bahwa seorang gadis cantik muncul di hadapannya. Anak perempuan selalu berkembang lebih awal daripada anak laki-laki. Jadi meskipun Wu Siduo baru berusia 14 tahun, dia tampaknya tidak jauh lebih tua dari Ye Yan. Halo gadis sekolah. Saya Yan dari kelas 3. Kata Ikun sambil tersenyum, semangat juang sebelumnya sebenarnya sedikit terpotong. Kelas 1, Wu Siduo. Jawaban Wu Siduo jauh lebih sederhana. Mendengar namanya, mata Yijun memberikan sentuhan kejutan. Dia telah mendengar nama ini sejak lama. 10 jenius remaja teratas, roh kembar, diri sendiri keterampilan fusi seni bela diri semuanya menunjukkan bakat Wu Siduo. Pada seni bela diri tunggal, dia mungkin tidak sebagus Yuanen Yehui, tetapi dia kuat karena kedua seni bela dirinya dapat melakukan keterampilan fusi seni bela diri yang sangat buruk. Dan, meskipun dia hanya kelas 1, tingkat kultivasinya juga lebih tinggi dari cincin keempat. Kelas 1 ini memang buruk. Beri dia beberapa tahun lagi perkembangan, saya khawatir kelas 2 bisa menembus ke kelas 50.
Ia pantas dikenal sebagai pemimpin kelas mahasiswa baru terkuat Shrek selama ratusan tahun. Mulailah. Cai Lao masih sangat sederhana mengumumkan dimulainya pertandingan. Kedua belah pihak memulai pada saat yang sama, dan itu seperti dua kilatan petir muncul dalam kompetisi. Saat tubuh Yan bergegas ke depan, seluruh tubuhnya tampak terbakar, dan punggungnya menyembur. Dengan nyala api yang kuat, dia mencapai kecepatan super tinggi dalam sekejap. Kecepatan seperti itu mengejutkan para siswa di kelas 1 dan 2. Terutama para master perang roh yang gesit, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Kecepatan seperti itu. Ya, kecepatan Ye Jun benar-benar terlalu cepat, seperti garis api, hanya sekejap mata, dia tiba di depan Wuxi Duo. Kecepatan Wuxi Duo sendiri sudah sangat cepat, kucing hantu sangat cekatan, tetapi dia hanya melangkah keluar sepertiga dari jarak antara kedua sisi, dan sisi lain datang di depannya. Berapa kecepatan ini? Wuxi Duo tidak bisa menahan perasaan kagum. Tetapi reaksinya aneh. Itu sangat cepat, kemampuan jiwa pertama, Nether Spike. Nether Spike-nya tidak digunakan oleh lawan, tetapi dia sedikit menyesuaikan posisi bawahnya, dan melesat ke samping dengan bantuan ledakan Nether Spike yang tiba-tiba. Api berkobar, dan tubuh mereka hampir bersilangan. Sementara cahaya dan bayangan berkedip-kedip, Ye Yan sudah mencapai ujung lain dari kompetisi, dia mengubah arah sampai dia mendekati tepi meja kompetisi, menggambar busur, berbalik dan bergegas menuju si Duo lagi. Kecepatannya sangat cepat, tetapi tampaknya dia tidak cukup fleksibel, kata Tang Wulin dengan suara rendah. Mungkin karena itu terlalu cepat, itulah mengapa itu mempengaruhi kelincahanmu. Xie Xie, yang juga merupakan master roh tipe serangan yang gesit, juga terkejut dengan kecepatan Ye Yun. Kecepatan serangan garis lurus orang ini benar-benar terlalu cepat. Puasa itu memusingkan. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa tidak ada kecepatan seperti itu. Namun dari kenyataan bahwa momentum Ye Jun sulit untuk ditahan, terlihat bahwa kelenturannya masih terpengaruh di bawah kecepatan super tinggi. Bab 538, Tubuh Api. Tubuh Api. Ini adalah jiwa bela diri Ye Jun. Tubuh apinya adalah tubuh ofensif dan defensif yang terintegrasi, tetapi dalam proses kultivasi, Ye Yan mengambil pendekatan yang berbeda, menggunakan kekuatan pendorong api di udara, ia menjadi master perang roh lincah alternatif. Belum lagi level yang sama, bahkan master roh tipe serangan gesit yang satu ranah lebih tinggi darinya, dalam kecepatan sprint garis lurus, tidak bisa menandinginya. Oleh karena itu, lawan seringkali kehilangan kecepatan supernya saat muncul. Wuxi Duo memiliki pengalaman bertempur yang kaya, dan setelah merasa tidak enak, dia membuat penilaian yang akurat untuk pertama kalinya dan tidak menghadapinya secara langsung. Apalagi, segera setelah itu, tubuh Wuxi Duo berubah. Tubuhnya tiba-tiba tertarik sedikit, tubuhnya menjadi kokoh, rambut panjangnya berubah menjadi hitam dan putih, dan rambut di lehernya muncul dengan tenang. Sepasang lengan membengkak dan menjadi gemuk. Wuhun Switch, macan putih. Pada saat ini, Ye Yan sudah berbalik dan bergegas ke arahnya lagi, melihat Wuxi Duo yang telah menjadi lebih kuat, sudut mulutnya yang tersembunyi di dalam nyala api bergerak-gerak. Mengapa semuanya seperti ini sekarang? Mengapa para gadis memiliki seni bela diri yang membuat mereka lebih kuat? Ini benar-benar mengerikan. Cahaya putih berkedip-kedip, lengan Wuxi Duo dipisahkan di kedua sisi tubuhnya, bilah tajam dan cakar harimau muncul, dan lapisan cahaya putih meledak. Kali ini dia tidak menghindar lagi, tapi berdiri diam, menunggu kedatangan Ye Yan. Kecepatan Ye Yan sangat cepat, dan dalam sekejap, keduanya bertabrakan. Boom, api meledak, Wuxi Duo dipukul oleh Ye Yan dan tergelincir kembali lebih dari 10 meter sebelum dia berdiri dengan kokoh, tapi momentum Ye Yan juga tiba-tiba diblokir olehnya. Menyerang paksa ke Min Gong, inilah kenapa Wuxi Duo memilih Bai Huhun. Mengandalkan kemampuan roh terlindung tubuh harimau putih, ditambah dengan fisik yang kuat, itu hampir tidak mengguncang dampak kecepatan tinggi lawan. Kali ini, kedua sisi tabrakan itu penuh dengan darah, dan semuanya sangat tidak nyaman. Minum. Teriak Ye Yan, dan nyala api di tubuhnya naik lagi kali ini, nyala oranye berubah menjadi biru, dan suhu tiba-tiba naik. Bahkan pada jarak lebih dari 10 meter darinya, Wuxi Duo bisa merasakan panas menyengat di wajahnya. Roh macan putihnya belum dewasa, setidaknya tidak sekuat roh kedua Yuanen Yehui saat ini hanya ada 3 kemampuan roh, dan roh kedua belum menemukan yang cocok. Cincin roh ketiga menyala, rambut di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi emas cemerlang, dan tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Dia melangkah maju dan bergegas menuju Ye Yan. Sosok Ye Yan berkedip, tetapi dia tidak terburu-buru menuju Wuxi Duo, tetapi dengan cepat berlari ke samping, membuat busur besar, dan berlari dengan liar di sekitar lapangan.
Gaya bertarung Agile Attack sistemnya benar-benar berbeda dari kebanyakan Spirit Master sistem serangan yang gesit. Bukan ketangkasan yang dia andalkan, tapi dia menggunakan kecepatan super tinggi untuk memberi dirinya kekuatan dampak super untuk menyerang lawan. Setelah berubah menjadi tubuh api, tubuhnya sangat mampu menahan benturan lemah. Dengan benturan yang kuat dan api bersuhu tinggi, seringkali ia dapat menghantam lawan dengan keras. Itu juga gaya bertarungnya yang unik yang hanya bisa diterima di Akademi Shrek. Tentu saja cara bertarungnya juga memiliki kekurangan, yang terpenting adalah sulitnya bekerja sama dengan partner. Dia telah melakukan upaya besar dan kekuatan pribadinya cukup kuat untuk menjadi anggota tim terkuat di kelas 3 kelas 1. Yan dengan cepat melingkar sekali, dan ketika dia muncul di depan Wuxi Duo lagi, dia sudah memukulnya dengan kecepatan super tinggi. Boom, kedua sisi terbang pada saat bersamaan. Wuxi Duo berguling-guling di tanah selama seminggu dan berdiri lagi, darahnya melonjak, dan hatinya kaget. Dampak dari orang ini benar-benar terlalu kuat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh master roh tipe serangan lincah biasa. Dia sebenarnya sangat sulit untuk dilawan dalam keadaan transformasi Raja Kong Macan Putih. Mengalami luka ringan. Tubuh Yan berguling-guling di udara dan berakselerasi lagi setelah mendarat. Dengan kondisi setengah elemen tubuh api, kemampuannya untuk membawa dampak jauh lebih kuat, yang pada awalnya merupakan cara bertarungnya. Bagaimana melakukan? Pikiran Wuxi Duo berubah. Kecepatan lawan terlalu cepat, tidak mungkin bisa menyusul kucing hantu, dan tidak bisa mengejar lawan. Tapi seperti ini yang membuatnya mendorong dengan keras, roh bela diri harimau putih tidak bisa lagi menahannya. Mungkin lebih baik jika Baihu memiliki cincin roh keempat, tetapi dalam situasi saat ini, tabrakan langsung jelas tidak baik untuknya. Meskipun nyala api Qian dihalangi oleh transformasi White Tiger King Kong, panas terik membuatnya merasa seperti terbakar. Mengambil napas dalam-dalam, mata Wuxi Duo berkedip, dan kedua tangan menjentikkan keluar pada saat yang sama. Dua sinar cahaya terbang dan jatuh ke lengannya. Dua lengan putih dengan pola emas pucat dan pelindung tangan menutupi tubuhnya. Di atas lengan, dua ban lengan besar terlempar dari ring dan ditutupi dengan pelindung bahu. 4 armor tempur. Boom, Ye Jun tidak beruntung untuk tabrakan ketiga. Dia sangat cepat sehingga ada masalah dengan penyesuaian. Melihat lawan melepaskan baju besi pertempuran, sudah terlambat baginya. Di bawah tabrakan hebat, Wuxi Duo tidak bergerak kali ini, dan Yan terbang keluar. Bagaimana Wuxi Duo bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Jiwa bela dirinya langsung beralih, dan bahkan armor pertempuran di lengannya tampak seperti ilusi. Tusukan Nether segera mengejar Yan di depannya, dan cakarnya bergerak maju. Di antara penonton, Song Lin tampak terkejut. Apakah semua siswa tahun pertama begitu kuat sekarang? Sudah ada 4 armor tempur di tahun kedua kelas 1, dan 4 armor tempur yang cocok untuk roh kembar. Pada saat yang sama, ia dapat bekerja pada roh kembar, dan kesulitan membuat baju besi perang meningkat secara eksponensial. Mereka sebenarnya dibuat oleh anak-anak muda ini. Ini sangat mengejutkan. Dengan kecepatannya. Ketika dia di kelas 2, dia harus bisa memiliki satu set lengkap baju besi pertempuran satu kata dan menjadi master baju besi pertempuran satu kata resmi. Luar biasa. Di antara penonton, senyum tipis muncul di wajah Luo Guixing, dan dia tanpa sadar melirik ke arah Tang Wulin dan Guyu. Ya, keempat armor tempur satu kata di Wuxi Duo ini adalah hasil kerja keras mereka. Meskipun ini bukan armor perang satu kata dari logam spiritual, dibutuhkan banyak usaha untuk beradaptasi dengan roh kembar dalam desain dan produksi. Untuk alasan ini, mereka harus melemahkan kekuatan beberapa armor perang. Setelah melihat bahwa Tang Wulin dan yang lainnya benar-benar mampu membuat baju besi pertempuran logam animasi, anggota tim Wuxi Duo menjadi galak dan mencurahkan banyak upaya dalam hal ini. Armor tempur Wuxi Duo ini hampir itu baru selesai tahun ini, dan ketika semua orang hanya memiliki 1 atau 2 armor tempur, semua upaya tim ditujukan padanya, hanya untuk membuatnya lebih kuat. Pimpin tim untuk mengejar kecepatan Tang Wulin. Pada saat ini, segera setelah 4 armor tempur keluar, mereka langsung membalikkan pekerjaan mereka. Kekuatan roh Wuxi Duo adalah yang terkuat di kelas 1, dan sekarang telah mencapai ketinggian kelas 44. Meskipun ada kesenjangan antara level ke-48 Yeyun, itu tidak dapat diatasi. Melihat tikaman Nether, dia tiba di depan Yan. Yan tiba-tiba berubah. Nyala api Qian tiba-tiba berubah menjadi biru, dan suhu tiba-tiba menyatu dari panas yang menyengat. Namun dalam sekejap, Wuxi Duo merasakan sensasi panas menyengat di wajahnya, bukan hanya fisik terbakar, bahkan kekuatan mentalnya sendiri. Itu dinyalakan. Keng! Nether Spike dan lengan terangkat Yan bertabrakan.
Saya tidak tahu kapan, lengan dan tangan Ye Jun sudah ditutupi oleh baju besi biru, baju besi perang itu juga baju besi pertempuran. Saat kedua belah pihak bertabrakan, Ye Yun tidak memanfaatkan dampaknya karena guncangan sebelumnya, dan ditampar oleh Wu Duo dan terbang keluar. Tapi reaksinya cepat, tubuhnya tiba-tiba berbalik di udara, tubuhnya menyembur api biru, kecepatannya melonjak lagi, dan dia lari ke arah yang berlawanan. Wu Duo ingin mengejar tetapi tidak bisa mengejar. Sambil berlari dengan liar, Ye Yun terus mengulurkan tangannya. Potongan armor pertempuran terus bertambah di tubuhnya. Pelindung tangan lengan ganda, pelindung bahu ganda, pelindung lengan yang diperbesar, pelindung betis ganda plus sepatu bot tempur, pelindung paha ganda. Meski tidak ada core armor, jumlah 8 battle armor yang mereka miliki 2 kali lipat dari Wu Duo. Ini adalah keuntungan nyata dari kelas 3. Kesenjangan kekuatan yang nyata, aspek yang paling penting ada di sini. Kecepatan Yen semakin meningkat, dan yang bahkan lebih menakutkan adalah nyala api biru di tubuhnya. Tidak bisa menghentikannya. Wu Duo segera menilai bahwa ketika Ye Yun bergegas lagi dengan 8 armor tempur, tak satu pun dari kedua rohnya bisa menghentikan dampak yang lain. Senior kelas 3, sungguh luar biasa. Tapi pada saat ini, mata Wu Duo berbinar, seperti cahaya yang sepi. Keempat armor tempur di tubuhnya bersinar dengan cahaya yang sama, berubah menjadi aliran cahaya, membekas di tubuhnya untuk membentuk garis-garis cahaya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih besar, keterampilan fusi seni bela dirinya sendiri, harimau putih hantu. Macan putih Netherworld yang bersinar dengan cahaya ilusi ternyata telah lahir dibandingkan dengan yang sebelumnya, macan putih Netherworld berbentuk lingkaran lebih besar dan tampak lebih kokoh. Saat itu muncul, seluruh ruang dalam kompetisi tampak terdistorsi. Bab 539 Intersepsi. Boom, Yen membawa nyala api biru cerah dampaknya datang. Saat berikutnya, para siswa di kelas 3 kelas 1 tercengang dan ditampar. Nether White Tiger baru saja menamparnya, dan Ye Yun ditampar terbang. Terlihat jelas bahwa 2 cakar depan macan putih Netherworld ditutupi dengan baju besi bersisik, itu adalah 4 baju besi tempur Wu Duo. Armor pertempuran langsung bekerja pada teknik fusi jiwa bela diri. Ini juga niat yang baik. Kesenjangan antara kedua sisi langsung menyempit dan dilampaui oleh teknik perpaduan jiwa bela diri. Ye yang ditampar oleh tamparan ini, dan 8 potong baju besi pertempuran biru di tubuhnya mekar dengan cahaya, melepaskan topeng cahaya untuk hampir melindunginya tanpa terluka. Tapi dia juga kaget. Sangat kuat. Ini pasti melampaui basis budidaya Raja Jiwa biasa. Itu layak untuk keterampilan fusi jiwa bela diri. Netherworld White Tiger mengambil langkah anggun di udara dan menyerang Ye Yan lagi. Ye Yan tidak berani menyentuhnya dengan keras dan berbalik dan lari. Masalah terbesar dari teknik fusi seni bela diri adalah durasi, itu adalah pilihan terbaiknya untuk melarikan diri dengan kecepatan super tinggi dan mencegah macan putih Netherworld mengejar ketinggalan. Namun, dalam kondisi Nether White Tiger, kecepatan Wu Duo menjadi 2 kali lipat dibandingkan dengan Nether Cat. Lebih penting lagi, melalui pertempuran sebelumnya, gaya bertarung Ye Yun memang kuat, tetapi juga memiliki kekurangan, yaitu lintasan. Lintasan yang tidak bisa diubah secara drastis saat terburu-buru. Wu Duo telah lama mengetahui bahwa Ye Yun hanya dapat mengatur arah perjalanannya selama terburu-buru, tetapi tidak dapat mengubah arah, berbalik atau bahkan mundur. Ini adalah harga kecepatan super tinggi. Sebelumnya, apakah dia dalam keadaan harimau putih atau kucing hantu, dia tahu pihak lain mengalami sakit ini, tetapi dia tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkapnya. Tapi sekarang berbeda. Macan putih Netherworld langsung berbalik dan bergegas maju ke satu arah, dan arah ini persis di mana lintasan Ye Yun harus lewat. Mencegat. Mampu berada di antara 10 besar dalam daftar talenta muda, Wu Duo tidak hanya kuat dalam kekuatan pribadi, tetapi jelas tidak lemah dalam keahlian bertempur. Cahayanya ada di kelas 1, bahkan Tang Wulin tidak bisa menyembunyikannya sepenuhnya. Dalam hal efektivitas tempur pribadi, dia selalu menjadi yang terbaik. Ketika Ye Yan melihat macan putih Netherworld muncul di depannya, dia tahu dia dalam masalah. Setelah mengertakkan giginya, ke-8 battle armors di tubuhnya bangkit dengan api biru, tubuhnya melompat, dan seluruh orang itu meringkuk menjadi bola, membawa api suci dan perisai armor tempur, dan menghantam Nether White Tiger. Sayangnya, apa yang tidak dia lihat ketika dia berjongkok adalah bahwa harimau putih Netherworld sedang terbakar. Lapisan api yang bengkok tetapi tidak bisa dibedakan naik dari tubuh macan putih Nether, dan tubuhnya langsung menjadi lebih ilusi, tetapi di bawah pengaruh nyala api, mata macan putih Nether menjadi sangat cerah. Boom, sebuah raungan keras meledak di lapangan.
Tubuh besar macan putih Netherworld hancur hampir seketika, berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menyatu menjadi bunga sutra yang menari lagi, dan terbang keluar. Tapi lawannya bahkan lebih tak tertahankan, topeng Dian hancur, dan seluruh orang diledakkan seperti bola meriam, mengenai perisai pelindung kompetisi dan kemudian bangkit kembali, menabrak tanah dengan keras. Wusi Duo berlutut dengan satu lutut dengan wajah pucat, bernapas dengan cepat. Tubuhnya sedikit gemetar. Dengan hantaman barusan, dia tak segan-segan membakar kekuatan Nether White Tiger untuk mendapatkan kekuatan tempur yang lebih kuat dalam sekejap. Dia bisa merasakan bahwa dia seharusnya berhasil. Dua lampu putih jatuh dari langit dan menimpa dirinya dan Ye Jun. Wusi Duo hanya merasakan kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, dan perasaan lemah yang kuat yang sebelumnya telah pulih dengan cepat, dan bahkan serangan balik yang disebabkan oleh teknik fusi jiwa bela diri sangat berkurang. Dia menghela napas, dan perlahan berdiri. Di sisi lain, di bawah cahaya putih, setelah beberapa detik penuh, Ye Yan dengan enggan mengangkat kepalanya, mendukungnya untuk bangkit dari tanah. 8 armor tempur di tubuhnya jelas redup, dan seluruh orang merasa malu, dengan jejak darah masih menggantung di sudut mulutnya. Ya, bahkan di bawah perlindungan 8 armor tempur, dia masih terluka. Kelas 1, Wusi Duo, menang. Cai Tua melihat ke kedua sisi dan memberikan hasil akhirnya. Game ini sebenarnya merupakan kekalahan bagi kedua belah pihak. Meski Ye Jun dengan 8 battle armors-nya sudah terlempar saat itu juga, nyatanya Wusi Duo sudah tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Tapi gamenya adalah gamenya, Wusi Duo setidaknya belum pingsan. Menang dengan jejak. Otot wajah yang jelas berkedut. Di bawah cahaya suci Roh Kudus Douluo, luka di tubuhnya dengan cepat sembuh, dan kekuatan fisiknya cepat pulih. Dia tersenyum pahit dan menunjukkan jempol ke arah Wusi Duo, suram. Turun. Wusi Duo mengerutkan kening. Faktanya, pihak lain mungkin tidak benar-benar kalah. Jika setiap orang diberi waktu istirahat yang cukup, dalam kasus perjuangan hidup mati, maka diri Anda sendiri yang akan kalah. Cahaya suci Roh Kudus Douluo dapat menyembuhkan luka dan memulihkan kekuatan fisik. Tapi tidak ada cara untuk menyelesaikan serangan balik dari keterampilan fusi seni bela dirinya. Dia tidak bisa melemparkan Netherworld White Tiger lagi, dan Ye Jun, yang sudah disembuhkan, bisa terus bertarung selama dia pulih untuk sementara waktu. Anda tidak cukup kuat, Anda harus menjadi lebih kuat. Tetapi Wusi Duo juga yakin bahwa selama dia diberi cukup waktu, Ye Yun tidak akan menjadi lawannya dalam 1 atau 2 tahun. Tampaknya sangat penting untuk menemukan roh kedua yang cocok untuk Bai Huhun. Sama seperti Yuanen Yehui. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah menganggap Yuanen Yehui sebagai tujuannya. 2 kemenangan beruntun, tahun pertama dan kedua United, 2 kemenangan beruntun. Para siswa di kelas 1 kelas 3 diam, tetapi kelas 1 dan 2 telah menjadi lautan kegembiraan. Setiap kelas berumur 3 tahun. Dalam hal ini, mereka bisa mendapatkan 2 salinan. Faktanya, mereka telah memenangkan rasa hormat dalam permainan pertukaran ini. Roh Kudus Douluo menarik cahaya suci, dan hanya mengangguk sedikit, generasi baru anak-anak benar-benar hebat. Kedua roh kembar itu memiliki karakteristiknya sendiri, dan masa depan akan menjadi keberadaan potensi tak terbatas. Tetapi mengapa Anda tidak melihat Tanggulin bermain? Dia masih memiliki ingatan yang sangat dalam tentang Tanggulin. Cilong Douluo yang duduk di belakangnya berkata dengan suara yang suram, Wulin seharusnya bermain dalam pertarungan 2 lawan 2 dengan Guyu, dan kemudian bermain dalam pertarungan tim. Yali berkata dengan terkejut, pertandingan 1 lawan 1 terakhir. Siapa siswa kelas 1 atau 2 yang dikirim? Pria kecil dari keluarga malaikat suci. Kelihatannya tidak. Ye Xinglan yang dulu keluar dari halaman dalam. Xinglan. Gadis ini. Lihat saja apa yang telah dia capai sekarang. Gelar. Song Lin tampak sedikit jelek, tapi dia juga tidak mengkritik Ye Yun. Dia kalah di 2 game pertama. Itu benar-benar bukan karena murid-muridnya tidak bekerja keras, atau karena pihak lain terlalu beruntung. Ini benar-benar celah kekuatan. Dengan perbedaan setidaknya 5 tahun, yang dapat mengalahkan murid mereka sendiri, Yuanen Yehui dan Wusi Duo hampir pasti akan memasuki halaman dalam di masa depan, dan mereka kemungkinan besar akan menjadi pemimpin halaman dalam di masa depan. Tapi dia masih belum yakin. Jika Anda kalah di kelas yang lebih rendah di kelas 3, itu akan sangat memalukan. Mo Jue. Mata Song Lin berbinar. Aku tahu. Jangan khawatir, Guru Song, game ketiga akan menang. Mo Jue tidak tahu kapan dia datang ke Song Lin, dengan bangga mengangkat pipinya.
Ekspresi Songlin sedikit mereda, bukan hanya kami akan memenangkan pertandingan ini, kami tidak akan kalah di setiap pertandingan berikutnya. Waktunya telah tiba untuk mempertahankan kejayaan kelas 3 kelas 1. Suaranya tenang, tapi para siswa di sekitarnya semua segar kembali. Ya, bagaimana dengan bakat luar biasa Anda? Sekarang, kami masih duduk di kelas 3. Mo Jue tidak melompat ke atas panggung, tetapi berjalan menaiki langkah demi langkah. Mo Jue, itu Mo Jue yang akan bergerak. Lihat, ini Mo Jue. Para siswa dari semua kelas tiba-tiba mendengar suara di antara penonton. Bab 540 Angsa Hitam. Halaman luar adalah yang terkuat terlepas dari siswa senior yang telah memasuki halaman dalam ya, itu adalah kata Master Armor Pertempuran. Mereka masih siswa di halaman luar sebelum mengikuti penilaian halaman dalam. Hanya ada dua siswa seperti itu, Mo Jue dan Li Qiankun. Jadi, dalam arti tertentu, mereka adalah yang terkuat di halaman luar. Halaman luar adalah yang terkuat, nama ini tidak hanya disebut begitu saja. Ketika Mo Jue melangkah ke atas panggung, banyak mata siswa menjadi hingar-bingar. Inilah tujuan mereka. Segera setelah itu, Mo Jue dan Li Qiankun akan melakukan uji coba halaman dalam bersama-sama. Selama mereka lulus uji coba, mereka akan bisa menjadi siswa halaman dalam Akademi Shrek, kebanggaan sejati dari surga. Di game ketiga, Mo Jue bermain untuk kelas 1 kelas 3, yang pada dasarnya menunjukkan bahwa game ketiga, kelas 3, akan menang. 3 pertandingan 1 lawan 1, hasil akhirnya ditakdirkan menjadi 2 lawan 1. Aku hanya tidak tahu, siapa yang duduk di bangku kelas 1 atau 2 bisa membawa masalah bagi Mo Jue dalam pertempuran ini. Ye Xinglan juga naik ke atas panggung, dia diam dan tidak banyak berkomunikasi dengan pasangannya sebelum naik ke panggung. Tapi saat dia melangkah ke panggung kompetisi, seluruh pribadinya mulai berubah. Di mata siswa biasa, Ye Xinglan saat ini memberi mereka rasa depresi yang tak terlukiskan, seolah-olah seluruh dirinya telah menjadi badai yang akan meletus kapan saja. Dia menekan dirinya sendiri. Yali memandang Ye Xinglan yang perlahan di atas panggung karena terkejut. Mo Jue melangkah ke atas panggung lebih awal dari Ye Xinglan. Di bawah traksi Qi, dia melihat sekilas lawan datang dari sisi berlawanan. Itu masih seorang gadis, dan tim United tahun pertama dan kedua memainkan 3 pertandingan 1 lawan 1 dengan siswa perempuan. Dibandingkan dengan Yuan En Yehui dan Wu Shiduo, reputasi Ye Xinglan di halaman luar jauh lebih kecil. Salah satunya karena dia memasuki halaman luar paling lambat, dan yang lainnya juga karena biasanya dia bertingkah rendah. Kecuali di kelas, dia jarang muncul di depan orang lain. Dia mengemuka karena dia bergabung dengan tim Tanggulin. Tetapi di tim Tanggulin, cahaya Tanggulin sendiri begitu bersinar sehingga kebanyakan orang memperhatikannya. Saya tidak tahu banyak tentang orang lain di timnya. Hanya Yuan En Yehui, Wu Shiduo dan lainnya yang menjadi lawan yang benar-benar mengerti bahwa di tim Tanggulin, dia tidak kuat. Tapi semuanya. Ye Xinglan naik ke atas panggung dan penonton kembali diam. Di antara penonton, Sulisi sudah berdiri dan mengepalkan tinjunya. Sama seperti kelas 3 kelas 1 telah menyelidiki mereka, mereka juga menyelidiki kelas 3 kelas 1. Mo Jue adalah salah satu dari 2 Master Armor Pertempuran satu kata di kelas 1 kelas 3. Ye Xinglan yang menghadapi yang terkuat dalam 3 pertandingan. Chayla melirik ke arah Ye Xinglan, lalu ke Mo Jue, mulai. Tidak seperti game sebelumnya, kedua belah pihak tiba-tiba bergegas ke arah lawan mereka. Saat Chayla mengumumkan dimulainya game, tidak ada pihak yang menyerang di tempat pertama. Cahaya di sekitar tubuh Mo Jue jelas menjadi redup. Dia melangkah maju perlahan, dan dengan setiap langkah yang dia ambil, tingkat kegelapan di sekitar tubuhnya akan semakin dalam. Lingkaran cincin roh muncul dari kakinya. Ungu, 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 ungu. Itu adalah 5 lingkaran cincin roh ungu. Roh 1000 tahun dapat mendukung 3 cincin roh, yang berarti Mo Jue sekarang memiliki roh 2000 tahun. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa warna dari 2 cincin roh ungu terakhir jauh lebih dalam, yang merupakan fitur penting yang mendekati cincin roh 10.000 tahun. Platform kenaikan roh dapat membuat jiwa-jiwa luhur, dan para master jiwa jenius yang sangat baik kemungkinan besar akan meningkatkan level cincin roh mereka melalui platform kenaikan roh, tetapi semakin banyak cincin roh, semakin sulit untuk ditingkatkan. Tapi jelas, Mo Jue pasti bisa meningkatkan cincin roh keempat dan kelima ke level 10.000 tahun di masa depan. Pada saat yang sama, 5 cincin roh juga berarti Raja Jiwa. Pembangkit tenaga listrik kelas Raja Jiwa 5 cincin. Mo Jue berusia 19 tahun ini, mencapai level Raja Roh pada usia 19 tahun, dan merupakan master baju besi pertempuran. Fenomena ini sering terjadi hanya di Akademi Shrek.
Sebagai siswa semi dalam halaman, dia sekarang salah satu yang terkuat di halaman luar. Potongan bulu hitam muncul di antara rambut panjangnya, menyebar ke tubuhnya di sepanjang rambut panjang, dan aura di tubuhnya menjadi lebih kental. Angsa hitam. Ini adalah semangat Mojue. Angsa selalu merupakan makhluk yang sangat mulia di antara jiwa binatang. Makhluk jiwa angsa umum pandai dalam kemampuan penyembuhan. Di antara 10 hewan buas teratas dalam legenda, ada eksistensi bernama angsa zamrud, dan basis budidayanya juga termasuk di antara 10 hewan buas teratas. Tapi angsa hitam Mojue tidak pandai menyembuhkan, dia bahkan bukan ahli perang jiwa tambahan, tapi master perang jiwa sejati, master jiwa perang kekuatan yang pandai dalam berbagai kutukan dan serangan jarak jauh. Di kelas 3, reputasinya bahkan lebih tinggi daripada Li Qiankun. Jika Li Qiankun adalah andalan kelas-kelas 3, maka angsa hitam Mojue adalah pilar spiritual kelas-kelas 3. Setiap kelas di halaman luar Akademi Shrek memiliki pemimpin, dan kelas 2 tidak diragukan lagi adalah Yuan En Yehui, Lei Zhengyu, dan Duan Hun Xiao. Kemudian, kelas 3 adalah Li Qiankun dan Mojue. Jarang sekali ada banyak siswa yang bisa mencapai level tokoh terkemuka seperti kelas 1. Di hadapan Mojue, yang perlahan bergerak maju, Ye Xinglan berhenti. Matanya tegas, dan semangat juangnya tidak terpengaruh karena lawannya adalah master baju besi satu kata. Berdiri di tempat, pinggangnya lurus seperti lembing, dan tidak ada cincin roh untuk dilepaskan. Dia hanya berdiri di sana, nafas seluruh tubuh terus menyublim dan menekan. Mojue menyipitkan matanya, dan persepsinya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa lawannya benar-benar luar biasa. Dia tidak terlalu peduli sebagai siswa Shrek, dia paling tahu berapa monster Akademi Shrek. Wurui sepertinya tidak mungkin kalah, jadi dia kalah. Ye yang jelas berada di atas angin, tapi masih kalah. Sekarang giliran saya, tidak peduli berapa banyak keuntungan yang saya pikir saya miliki, saya tidak pernah peduli tentang itu. Angsa hitam, atribut gelap. Mojue mengangkat tangan kanannya, dan cincin roh pertama di tubuhnya bersinar terang, dan tangan kanannya agak kosong ke arah Ye Xinglan. Tiba-tiba, pemandangan aneh muncul, tengkorak hitam besar muncul di kehampaan dan terbang langsung ke Ye Xinglan. Pada saat ini, Ye Xinglan akhirnya pindah. Pada saat ini, dia seperti bintang yang menyilaukan, dengan sinar cemerlang yang keluar dari seluruh tubuhnya, niat pedang meledak dalam sekejap, dan pikiran yang kuat membuat perisai pelindung di sekitar seluruh kompetisi bergetar. Pedangnya sangat menakjubkan, dan dia langsung menuju Mojue seperti meteor. Kerangka hitam di langit runtuh pada saat berikutnya Ye Xinglan berdiri. Kilatan keterkejutan melintas di mata Mojue. Bagaimana kemungkinan? Tengkorak hitam adalah kutukan pertama dari kelemahan spiritualnya. Curse of Weakness tidak valid untuk physical defense dan elemental defense. Setelah terkena, ia akan menjadi lemah selama 10 detik, dan kekuatan jiwa akan ditekan setidaknya 20%. Hanya kemampuan roh spiritual yang bisa melawan kutukan kelemahan. Tapi apa yang ditampilkan Ye Xinglan jelas bukan kemampuan spiritual. Jian Yi adalah Jian Yi. Niat pedangnya yang kokoh menyebabkan kutukan kelemahan runtuh. Dia masih sangat muda sehingga niat pedangnya begitu kuat. Pada saat yang sama, Mojue melambaikan tangannya, dan 2 bola cahaya hitam pekat langsung menutup di depannya. Pada saat yang sama, di belakangnya, sepasang sayap hitam terbuka lebar dan menamparnya dengan keras, membawanya untuk melayang. Naik. Saat 2 bola lampu hitam bergabung, tengkorak hijau tua muncul, dan kemudian, tengkorak hijau tua menyemprotkan api hijau tua ke arah Ye Xinglan.